ingin menceraikan istri Anda ini karena memang mohon maaf sekali ada orang lain yang merawat. Tidak ada. Sungguh? Iya pasti. Maaf, Agung. Sebaiknya kamu berterus terang. Aku juga curiga sama kamu. Selama ini kamu itu diurus dengan suster kan? Jangan-jangan dia ini ada. Jangan sembarangan Ya, deh ngomong ya. dek. Jaga mulut adek sekali semua ya. Mungkin aja Mbak. Ya, oke, enggak. Kalian tunggu. sabar, tunggu Sabar, dulu dia sama sabar. Helmi. Baik, penonton dan pemirsa, ini satu Oke. episode yang sedikit lain ya. Kita berharap bahwa sekali lagi kita mendapatkan satu hal yang kadang-kadang cinta itu aneh, tidak logik. Ya. Ya. Ini Mas Helmi, Ya, ini persoalan yang sebetulnya sangat tidak etis dalam keluarga yang sakinah sebetulnya. Adanya kecelakaan itu juga satu teguran dari Allah. terus? Adanya suatu permasalahan juga teguran. Instead of ya, saya sendiri merasakan sakit sekali loh. Kalau seorang ada siapa gitu menyampaikan dari pihak laki-laki, menyampaikan kata-kata seperti itu. For your own happiness katanya kepada istri. Excuse me. Kalau Mbak Re jadi Ibu Imelda, kira-kira apa yang Ibu Re lakukan? Ngamuk kayaknya. Atau nggak berpikir dua kali? Enggak. Ini tadi saya sampaikan, ini membunuh karakter istri loh. Ya. Apa ini dikatakan Mbak Re, mohon maaf, membunuh karakter? Menyampaikan kata-kata ide seperti itu, wong edan tahu. Oh kan? Itulah cinta. I'm serious. Ya. Itulah cinta. Mbak Re bisa mengatakan wong edan, tapi itulah cinta. Dan ini kita lihat, kita akan tes apakah Oke, semurni langsung. itu cinta. Kita Baik, lihat. Silakan Mas Helmi, pertanyaan berikutnya. kita sudah bertanya berulang-ulang kepada Ibu Imelda. Apakah menurut Bapak, Ibu Imelda pikir bahwa Bapak meragukan cinta dari Ibu Imelda? Jangan-jangan sebenarnya Ibu ini tidak terlalu siap juga gitu ya menerima kondisi Bapak. Saya tidak meragukannya Mas. Tapi saya bisa melihat bahwa istri saya sepertinya kurang bahagia dengan saya. Memang kalau saya lihat kondisi istri saya merawat saya sangat ikhlas. Tapi saya mempunyai suatu pemikiran, mungkin karena kepusingan saya atau bagaimana saya nggak ngerti. Sepertinya istri saya itu kurang bahagia dengan saya. Masalah. Kebahagiaan tidak bisa diukur dengan apapun, Mas. Apa pantas itu kamu bicara begitu? Itu Baik. tidak pantas, Agung. Sebentar. Sebelum dijawab Pak, kita lihat dulu apa jawaban Ibu Imelda. Apakah dia betul-betul ikhlas, siap menerima segala kekurangan Bapak? Ini dia jawabannya. Saya dapat menerima kondisi suami saya. Kebutuhan biologis tidak penting untuk saya. Yang terpenting adalah kesembuhan dan kebahagiaan suami saya. Pertanyaan kami tanya berulang-ulang sehingga menurut psikolog sudah tidak mungkin lagi beliau bohong. Bu, saya konfirmasi, apakah Ibu mengatakan itu dari hati yang paling dalam? Iya, saya merasakan dari lubuk hati yang paling dalam itu jawaban tulus dan ikhlas lillahi ta'ala, Mas. Oke. Kamu harus bersyukur, Gung. Coba, Dapat Agung. Coba istri. kamu dengarkan ucapan istrimu itu. Coba kamu dengarkan. Ini jangan-jangan ini ada. Aldi, Yasmin, Enggak, jangan terlalu Enggak mungkin. Aldi, Yasmin. Yasmin, Masa mereka Aldi. punya pikiran Hilda. begitu sih, Mas? Kalian jangan membawa dia lebih ke emosional lagi. Kita harus support untuk kesehatannya. Iya, biar cepat sembuh. Kalau bisa sampai bisa jalan lagi. Sebentar, harus kamu bersyukur punya istri yang ikhlas. Tulus, tanpa pamrih sama kamu. Mas Agung, kalau ada laki-laki ditanya ingin istri yang seperti apa sih? Pasti jawabannya adalah ingin istri yang mencintai saya apa adanya, menerima kondisi saya Apa adanya, apapun. merawat saya apa kalau adanya, saya merawat. sakit, dan ini sudah didapatkan semua, Semua sudah didapatkan. ternyata masih
mengeluarkan satu ide wong edan, kata Mbak Rey. Iya. Sehingga wajar sekali kalau mulai terlontar jangan-jangan, jangan-jangan, jangan-jangan. Iya. Baik, kita akan pertanyakan ini. Silakan. Mas Agung, daripada Anda dicurigain, Anda berniat tulus, berkorban, itu dalam kacamata saya, mestinya dalam kondisi kayak gini, mohon maaf, istri yang kadang-kadang lari atau tidak mau ngurus atau mencari orang lain di luar. Ya, ternyata Anda yang meminta istri Anda, tolong jangan perhatikan saya lagi, carilah kebahagiaanmu di luar. Sehingga kadang-kadang pengorbanan demikian hebat, kadang-kadang menimbulkan sebuah kecurigaan. Justru menjadi satu kecurigaan. Ketulusan Boleh itu tanpa pamrih. saya bertanya bahwa apakah Pak Agung, Anda ingin menceraikan istri Anda ini karena memang mohon maaf sekali ada orang lain yang merawat. Tidak ada. Sungguh? Iya pasti. Maaf, Agung. Sebaiknya kamu berterus terang. Aku juga curiga sama kamu. Selama ini kamu itu diurus dengan suster kan? Jangan-jangan dia ini ada. Jangan sembarangan Ya, deh ngomong ya. dek. Jaga mulut adek sekali semua ya. Mungkin aja Mbak. Ya, Tunggu dulu. oke, enggak. Kalian tunggu. sabar. Tunggu Sabar, dulu dia sabar. Mas Helmi. Sabar. Kita belum meminta Jawaban dari Ibu Imelda. Belum. Kita break sebentar ya, Dian. Oke, jangan kemana-mana. Kita akan lihat kemana mereka nanti akan menemukan jalan keluarnya. Ya, dan kita masih melihat ujian cinta antara Ibu Imelda dan Pak Agung. Apakah ujian cinta ini akan berakhir dengan kebahagiaan? Apakah pengorbanan cinta yang diberikan benar-benar tulus tanpa pamrih? Kita akan cari tahu jawabannya. Ya, Mas? Baik, sekali lagi saya hanya ingin konfirmasi ulang kepada Pak Agung, mohon maaf. Apakah niat Anda untuk menceraikan Ibu Imelda karena ada orang lain yang merawat Anda? Tidak ada sama sekali, Mas. Seandainya Bu Imelda mengabulkan permintaan Anda, bercerai, menikah dengan laki-laki lain. Menurut Pak Agung siapa yang nanti akan merawat Anda? Kakak Anda sudah berkeluarga. Belum tentu bisa memberikan waktunya sebanyak yang bisa diberikan sama Ibu Imelda. Ya, saya serahkan sendiri kepada istri saya. Ya nanti kan udah nggak ada istrinya, Pak. Iya. Oke, saya kesini. Tadi Bapak siapa tadi yang pernah melihat sesuatu katanya? Agung, kamu sebaiknya berterus terang ya. Dan maksud kamu ini apa untuk mencari laki-laki lain kepada adik saya? Saya curiga sama kamu. Waktu saya datang dengan istri saya melihat kamu, Gung. Di rumah sakit. Betul kemarin kamu Apa yang dilihat? merangkul ini di sini. Bohong kamu ya. Jangan Merangkul ngomong sembarangan. Karena itu kemarin. Sembarangan kamu ngomong. suster. Pegangan Jangan kali, satu-satu. Mbak, bukan? Itu merangkul. Pegangan di tadi pe- enggak ya? Mbak ya. Dian kamu jangan merangkul saya. nih, Mbak, karena- maaf, Mbak. Pegang sama merangkul itu lain. Lain. Lain dong, Mbak. Itu saya udah melihat sendiri. Kalau merangkul dan pegang itu lain. Kalau dipegang ke tangan. Ini di pundak, Mbak, dipegang. Ini kesempatan dan Kayak gimana, kesempitan Dian? ini bisa Gini, megang rangkul. Oke, Gini, suster gini. itu. Ini Oh, gini. perawat, Mbak. Ini atau Itu satu lagi perawat. gimana? Gak mungkin. Gimana? Gak mungkin dia mau berbuat yang macam-macam sama perawat. Tugasnya udah seperti itu. Dia Mbak, perawat. saya yang melihat Mbak. dengan istri saya. Adik saya ini Mbak, dalam keadaan Mbak Mbak, Yasmin, Berarti nggak mungkin bagaimana? Saya melihatnya kok. Wisma. Bahwa Agung itu dirangkul. Dan Tolong Agung, Aldi. dan Tolong Agung Aldi. pun juga membantu merangkulnya. Saya Aldi. melihat sendiri dengan Aldi, istri tenang. saya. Tungguin suaminya. Sakit, Dia Ma- nggak pernah ma- lihat. Mas, Diam Mbak. dulu. Saya Kami Diam. melihatnya, dia merangkul. saya Itu rasa kan yang ya. lumpuh hanya kaki. Tapi saya tidak. Kami tahu. Hilman. Sendiri bahwa Tidak, dia Yasmin. merangkul. Yasmin. Duduk. Saya rasa ya, istrinya juga tahu itu perawat itu memang tugasnya seperti itu. Udah. Emang ganjel sih dia. Sembarangan kamu. Sudah. Biarin. Mbak. Hilda. Lepas dari Biarin, masalah Mas biarin. Agung dan Pak Agung dan Bu Imelda, Duduk. Anda semua ingat nggak kalau ini sekarang adalah bulan puasa? Bulan dimana kita harus banyak bersabar, ya. Astagfirullahaladzim. Ayo, Ibu, Bapak, istighfar. Habis begini sih, Mbak Dian. Ya, Habis saya tahu Agung ini emosi. Tidak mengaku apa yang diperbuat Betul. itu tidak mengaku. Tapi Baik. kami Oke, berdua sudah. emosi. Oke. Dia. Anda boleh saja, Boleh. tapi bagaimanapun dalam pernikahan ini kadang-kadang sedekat apapun mau saudara kandung, yang penting bahwa antara mereka berdua, ya. Ya. Oke, saya mau tanya. Baik, Pak Agung, apakah menurut Anda istri Anda tahu apa yang terjadi itu dan istri Anda menderita? Memang tidak pernah melihat bahwa saya melakukan seperti itu.
Tapi istri saya itu menyerahkan seluruhnya untuk merawat saya agar lekas sembuh kepada suster. Mas. Jadi kalau misalnya saya berpegangan itu bukan berarti bahwa saya meluk, bukan. Benar kan? Karena kita melatih terapi, Mas. Jadi memang tidak pernah ada wanita lain Tidak ada yang sama merawat sekali. Anda selain istri Anda? Aduh, tidak pernah, Mas. Oke. Saya tanya Ibu Imelda, apakah Anda juga punya pikiran atau jawaban yang sama?